Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan pemaparan materi mengenai peran dan tanggung jawab auditor eksternal dan internal serta risk management dan enterprise risk management oleh kelompok A. Baik, sebelumnya saya perwakilan dari kelompok A akan mempresentasikan dan juga memperkenalkan anggota kelompok A terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Febiola, NPM akhir 057, Deanada, NPM akhir 074, Nandina, NPM akhir 205, Aziza, NPM akhir 215, serta Arini, NPM akhir 218. Nah, berikut merupakan pemaparan materi dari kelompok A. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang, yaitu audit tahunan harus dilaporkan oleh auditor eksternal yang independen, kompeten, dan mempunyai kualifikasi. Tujuannya nih agar dapat memberikan asuransi eksternal dan objektif bahwa laporan keuangan telah menyajikan posisi keuangan dan kinerja perusahaan secara wajar dalam semua hal yang material. Auditor internal memberikan beberapa jasa asuransi yang dibutuhkan perusahaan untuk memastikan sistem pengendalian internal yang kuat dan dipatuhi. Auditor internal juga dapat memfasilitasi pelaksanaan tugas auditor eksternal terutama terkait dengan pengendalian internal perusahaan karena harus salah satu peranan auditor. Baik, berikutnya yaitu mengenai pelaksanaan peran auditor eksternal dan auditor internal menurut hasil penilaian IICD ASEAN CGC Scorecard. Nah, dalam ASEAN CG Scorecard, pertanyaan terkait auditor eksternal khususnya terkait audit dan non-audit fee terdapat pada bagian D yaitu pengungkapan dan transparansi. Pengungkapan biaya audit atau audit fee dan biaya jasa non-audit oleh kantor akuntan publik atau KAP diperlukan untuk menilai kewajaran biaya-biaya tersebut. Nah, berdasarkan penilaian pada tahun 2019 terhadap 200 emiten terbesar, hanya 46,5% dari emiten yang mengungkapkan biaya audit dan biaya atas jasa non-audit di laporan tahunan. Padahal aturan OJK mengenai laporan tahunan mewajibkan pengungkapan tersebut lebih jauh lagi. Nah, 46% emiten tidak mengungkapkan biaya jasa non-audit atau biaya jasa non-audit lebih tinggi dari biaya jasa audit. Nah, temuan ini menunjukkan masih rendahnya emiten dalam mengungkapkan biaya audit dan non-audit di laporan tahunan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai peran seorang auditor eksternal itu terhadap penegakan GCG atau Good Corporate Governance. Nah, kita mulai dari kebutuhan atas jasa auditor eksternal. Mengapa sih auditor eksternal ini juga dibutuhkan dalam penerapan Good Corporate Governance? Jadi, berdasarkan literasi yang telah saya baca, auditor eksternal itu dibutuhkan untuk menjamin kredibilitas atas laporan keuangan perusahaan dan mengurangi resiko informasi adanya bias, menyesatkan, tidak lengkap, tidak akurat, dan mengandung kesalahan material. Hal ini tuh dikarenakan auditor eksternal itu harus bertanggung jawab memberikan opini terkait kewajaran laporan keuangan sebuah perusahaan yang telah dibuat oleh pihak manajemennya dan melaporkannya kepada para stakeholder dari perusahaan yang berkaitan gitu. Nah, auditor eksternal ini akan memfasilitasi akuntabilitas direksi ke pemegang saham dan stakeholder lainnya. Melalui penerapan kebijakan akuntansi yang tepat, auditor eksternal ini dapat mencegah adanya praktik-praktik akuntansi yang tidak sesuai dan menyimpang atau mungkin adanya pelaporan angka-angka di laporan keuangan yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya gitu. Temuan auditor eksternal ini mungkin dapat berupa adanya manipulasi laporan keuangan atau hal-hal fraud atau error lain sebagainya gitu. Hal ini tuh akan memberikan asuransi kepada para pemegang saham bahwa hasil auditor eksternal ini nanti dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan mereka dalam membuat keputusan untuk
ke depannya gitu. Nah, selanjutnya itu ada standar audit yang berkualitas tinggi. Nah, tentu untuk menghasilkan untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas, kita memerlukan standar untuk menilai kewajaran suatu hasil audit gitu. Nah, Institut Akuntan Publik Indonesia itu telah menetapkan kode etik yang dapat digunakan untuk para auditor atau akuntan publik Indonesia itu sebagai acuan untuk standar audit yang akan mereka lakukan gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu ada yang namanya Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP, yaitu para akuntan publik dan auditor eksternal itu akan berpacu pada standar tersebut untuk menjaga stabilitas kinerjanya gitu. Nah, lalu ada kualitas jasa audit, kompetensi dan independensi. Menurut D'Angelo tahun 1981, kualitas jasa audit ditentukan oleh dua hal, yaitu kemampuan auditor menemukan adanya pelanggaran dan kemampuan auditor untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Nah, dua hal ini itu mencerminkan kompetensi dan independensi, di mana kompetensi sendiri itu dicerminkan dalam kemampuan auditor menemukan adanya pelanggaran. Lalu independensi itu mencerminkan keberanian seorang auditor eksternal itu untuk melaporkan pelanggaran tersebut. Jadi seorang auditor eksternal itu harus independensi, tidak ada bias dalam hasil temuannya nantinya, dan ia berani untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang ada dari hasil temuan itu tadi. Dan terakhir saya akan membahas faktor apa saja sih yang sekiranya itu menjadi penentu kualitas jasa audit. Yang pertama itu saya mencantumkan ada pembinaan dan pengawasan terhadap akuntan publik. Artinya bagaimana ini? Jadi seorang auditor eksternal atau akuntan publik itu berada di bawah kekuasaan Menteri Keuangan, di bawah pengawasan Menteri Keuangan. Jadi mereka tidak bisa sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Mereka akan terus dibina dan diawasi oleh Menteri Keuangan agar memperkecil, meminimalisir kemungkinan adanya fraud atau kecurangan lainnya gitu. Nah, lalu juga seorang akuntan publik itu ada ketentuan untuk perpanjangan izin gitu. Jadi adanya aturan mengenai pemberian izin atau perpanjangan izin sebagai akuntan publik itu merupakan salah satu upaya regulator untuk menjaga independensi dan kompetensi auditor eksternal. Jadi untuk beberapa tahun sekali itu seorang akuntan publik itu diharuskan untuk memperpanjang izinnya sebagai akuntan publik. Nah, hal tersebut akan dinilai beberapa aspek itu. Salah satunya itu apakah akuntan publik ini pada periode sebelumnya itu pernah terjerat kasus kecurangan atau sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan ada kayak gitu, maka untuk perpanjangan izin ini akan dipersulit gitu. Nah, selanjutnya ada audit fee. Untuk audit fee ini merupakan isu yang menjadi masalah yang sudah cukup lama gitu. Karena seorang auditor eksternal atau akuntan publik tentu akan memperhatikan fee yang mereka dapat, bayaran yang mereka dapat. Lalu juga ketakutan mereka atas kehilangan klien itu akan merusak kualitas audit mereka. Mungkin juga ada klien yang melakukan kecurangan dan ingin dibantu oleh auditor eksternal atau akuntan publik itu mereka menyuap atau memberikan komisi lebih gitu. Nah, hal tersebut itu akan mempengaruhi hasil audit itu tadi. Selanjutnya itu ada jasa non audit, di mana auditor eksternal ini yang melakukan audit atas laporan keuangan tentu akan memiliki insentif untuk menerbitkan opini audit wajar tanpa pengecualian karena pertimbangan tidak ingin kehilangan fee dari jasa konsultasi gitu kan. Nah, bagaimana apabila ada jasa non audit lainnya yang dapat mempengaruhi pekerjaan mereka gitu. Nah, makanya hal tersebut itu menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan kualitas hasil audit. Lalu selanjutnya itu ada tentang masa jasa audit, di mana apabila masa auditnya itu terlalu panjang, maka hal tersebut akan mengakibatkan kejenuhan bagi para auditor eksternal, lalu juga ketimpangan informasi antara perubahan tahun gitu-gitu. Makanya kalau misalkan masa auditnya itu sebentar, kan pemeriksaan juga dilakukan dengan cepat dan tepat gitu. Kalau misalkan semakin lama, lalu berganti tahun, hal tersebut akan mempengaruhi kualitas jasa audit itu tadi. Lalu ada kualifikasi seorang auditor eksternal, tentu hal ini akan mempengaruhi karena apabila auditor eksternal itu tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni, maka mereka akan melakukan audit ya secara asal-asalan gitu. Makanya kualifikasi itu diperlukan. Lalu selanjutnya ada mekanisme corporate governance, yaitu
peraturan dalam lingkungan perusahaan gitu. Dimana kalau misalkan lingkungan perusahaan itu memiliki peraturan yang memudahkan, maka kualitas jasa audit juga dapat terbantu dan mendapat dukungan gitu. Apabila sebaliknya kualitas jasa audit juga sulit untuk dipertanggungjawabkan gitu. Sulit untuk dihasilkan. Baik, selanjutnya adalah peran auditor internal dalam Good Corporate Governance menurut KPMG 2008. Yang pertama tuh, auditor internal bertanggung jawab atas evaluasi objektif terhadap risiko dan kerangka pengendalian internal yang ada di perusahaan, lalu menganalisis sistematis terhadap proses bisnis dan pengendalian internal. Selanjutnya, review atas keberadaan dan nilai aset. Sumber informasi terkait major harus irregularities. Review kerangka kepatuhan dan isu kepatuhan. Rekomendasi penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien. Penilaian pencapaian tujuan perusahaan dan juga umpan balik atas kepatuhan terhadap nilai dan kode etik perusahaan. Lalu, peran auditor internal menurut OJK nomor 56/PJOK T4/2015 yaitu menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan, bekerja sama dengan komite audit, memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan, membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, lalu memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen. Lalu menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya dan melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu standar manajemen resiko atau risk management standard. Standar manajemen resiko adalah seperangkap prinsip, pedoman, dan praktik terbaik yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan memantau resiko. Standar ini dibuat untuk memberikan pendekatan sistematis dalam menangani ketidakpastian dan meminimalkan dampak negatif resiko terhadap pencapaian tujuan organisasi. Jadi ada beberapa standar manajemen resiko yang umum digunakan. Yang pertama ada ISO 31000 yang diterbitkan pada tahun 2018, yaitu standar global yang memberikan kerangka kerja untuk manajemen resiko. Lalu yang kedua ada Kyoto ERM yang diterbitkan pada tahun 2017, yaitu kerangka berbasis resiko yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission. Lalu yang ketiga ada The Orange Book, yaitu panduan manajemen risiko yang diterbitkan oleh HM Treasury Inggris. Lalu yang keempat ada The COCO Framework yang dikembangkan oleh Canadian Institute of Chartered Accountant yang berfokus pada pengelolaan risiko berbasis budaya organisasi. Nah, dari semua standar tersebut, yang paling sering digunakan dan diakui adalah ISO 31000 yang diakui secara global karena memberikan pendekatan yang dapat diterapkan di berbagai industri dan jenis organisasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap tentang ISO 31000 yang diterbitkan pada tahun 2018. Jadi, ISO 31000 adalah standar manajemen resiko yang paling diakui secara internasional dan memberikan pengaruh besar dalam praktik manajemen resiko, di mana standar ini berfokus pada proses manajemen resiko serta elemen-elemen penting dalam penerapannya. Jadi ISO 31000 2018 ini merupakan pembaruan dari edisi sebelumnya yaitu ISO 31000 yang diterbitkan pada tahun 2009 dengan beberapa perbaikan dan penyederhanaan. Dan ada 8 prinsip utama dalam ISO 31000. Yang pertama, proses dan kerangka kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan yang tepat, waktu dan sesuai. Yang ketiga, pendekatan yang terstruktur dan menyeluruh. Yang keempat, ada manajemen risiko harus menjadi bagian integral dari semua aktivitas organisasi. Yang kelima, mampu mendeteksi dan merespon perubahan yang terjadi. Lalu yang keenam, ada mempertimbangkan keterbatasan informasi yang tersedia. Yang ketujuh, faktor manusia dan budaya berpengaruh dalam semua aspek dalam manajemen risiko. Lalu yang terakhir atau yang ke-8, ada manajemen risiko harus terus diperbaiki berdasarkan pengalaman dan pembelajaran dari periode-periode sebelumnya. Oke, kita udah sampai di materi terakhir di bab ini, yaitu tentang Enterprise Risk Management, ERM, atau bahasa Indonesia adalah manajemen risiko perusahaan.
Jadi, semua entitas itu mengalami namanya ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini itu bisa berupa sebuah peluang atau bahkan sebuah kerugian atau resiko. Nah, ERM itu akan membantu manajemen menghadapi ketidakpastian, resiko, dan juga peluang. Nah, terus ERM ini gimana cara kerjanya ya kan? Pertama, harus mengenali lingkungan sekitar dulu atau lingkungan internal perusahaan dulu. Kemudian menentukan tujuan perusahaan, kemudian barulah mengidentifikasi resiko-resiko yang sekiranya terjadi atau namanya risk appetite atau selera resiko atau kayak resiko yang bisa di-handle perusahaan gitu. Kemudian setelah mengidentifikasi resikonya, mulai nih menilai resiko. Kira-kira ini di taraf bahayakah atau taraf sedangkah atau kayak kecil gitu. Nah, kemudian setelah menilai resikonya, setelah menentukan level-level resikonya, menanggapi resiko. Kira-kira ini gimana nih strateginya apa untuk menangani resiko tersebut jika resiko itu terjadi. Next, melakukan pengendalian. Jadi setelah udah menentukan strateginya mau melakukan apa, harus of course dikendalikan, kayak dilihat apakah ini benar, apakah ini efektif apa enggak, apakah ada yang harus diperbaiki atau harus ada yang ditambahkan dan lain-lain. Nah, untuk itu semua pasti memerlukan yang namanya informasi dan komunikasi. Lalu setelah itu, setelah berjalan semuanya, step terakhir adalah memantau, of course, harus dimonitoring. Apakah ini berjalan sesuai rencana atau tidak, kayak gitu. Oke, terus ERM dan manajemen keberlangsungan bisnis. Jadi kenapa ya kok ERM ini penting nih untuk bisnis kita gitu kan? Yang pertama, karena as I said, ERM memiliki prosedur yaitu mengidentifikasi dan juga menilai resiko secara detail, secara terstruktur gitu, dengan mempertimbangkan resiko di seluruh perusahaan, internal perusahaannya. Terus yang kedua, pengambilan keputusannya itu lebih tepat karena memperhitungkan resiko di semua bagian perusahaan. Jadi benar-benar well prepared lah kayak gitu. Lalu meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dengan kerangka kerja manajemen risiko yang baik dan menyeluruh. Of course, jadi kalau misalkan manajemen tata kelola perusahaan bagus, manajemen risiko juga bagus, of course, investor pasti tertarik dong perusahaan ya kan. Kemudian mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perusahaan secara keseluruhan. Oke, itu tadi adalah penutup untuk presentasi pada minggu ini. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.